Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang indah ini, di mana kami boleh kembali untuk memuji memuliakan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapa, Roh Kudus, Engkau yang beracara atas ibadah pada saat ini. Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan. Bertatalah atas puji-pujian kami Tuhan Yesus, dan biarlah Engkau disenangkan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku
lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Haleluya. Ya Roh Kudus, penuhi kami, penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Pimpin jalan kami Tuhan, berjalan bersama dengan kami untuk menggenapi rencana-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, Engkau kami tinggikan, nama-Mu kami agungkan Tuhan. Engkau Allah dan Raja kami, Engkau penyelamat hidup kami. Kami naikkan syukur kepada-Mu, Allah yang hidup, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, nama-Mu mulia. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setia-Mu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu.
Shalom semua kasih Tuhan, senang sekali bisa kembali hadir di dalam peribadahan Saturday Morning Prayer. Saya percaya setiap orang yang merendahkan hati dan mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka dia pasti akan mendapatkan pemulihan yang akan Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan mereka. Sebelum kita mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan, hendaklah mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala berkat, limpah rahmat, anugerah, kasih setia, penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan pencapaian-pencapaian yang Tuhan telah kerjakan bagi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Kami mengerti bahwa semua semata-mata adalah karena anugerah dan kasih karunia Tuhan yang tidak akan pernah berkesudahan dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu layaklah kami memuji, menyembah dan mengucap syukur kepadamu. Biarlah pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar, memberkati serta menyenangkan hati Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih juga untuk respon kehadiran-Mu pada waktu kami memuji menyembah-Mu, sehingga kami sungguh boleh merasakan Engkau hadir di dalam setiap hidup kami, bahkan dalam peribadahan yang kudus dan suci, bahkan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, di tengah kehadiran-Mu yang sudah boleh kami rasakan dan nikmati kembali, kami rindu. Biarlah kiranya Tuhan boleh berbicara bagi kami semua. Untuk itu berfirman-Lah ya Bapa, karena setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kembali tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Malaikat Tuhan senantiasa berkemah di sekeliling kami, dan tembok api kemuliaan Tuhan sajalah yang selalu senantiasa memagari kami, sehingga Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan bagi kami semua, bahkan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, berfirman-Lah bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Kita yang percaya serta diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Mari kita langsung saja melihat kepada kebenaran firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 3. Kita mulai dari ayat 18, 19 dan ayat 20. Efesus 3 ayat 18 berkata begini, Aku berdoa supaya kamu bersama dengan segala orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia dalam mendengar, menyimpan, serta melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Yang pertama pada ayat 18 dikatakan demikian, Aku berdoa. Doa merupakan sesuatu yang paling penting bagi setiap kita umat Tuhan yang telah dipilih, dibenarkan, dan dikasihinya. Doa merupakan sarana fasilitas untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Betapa pentingnya komunikasi supaya kita tidak miss komunikasi. Haleluya. Nah, alat komunikasi kita nggak ada lagi lain adalah doa. Menjadi pertanyaan, siapakah yang harus berdoa? Karena kita tahu tidak ada satupun manusia yang tidak bisa berdoa. Semua manusia bisa berdoa. Bahkan orang tidak percaya sekalipun mereka pasti bisa juga berdoa. Tetapi tidak ada satupun manusia dapat berdoa dengan benar, kecuali Roh Allah lah yang telah ditempatkan dalam hidup orang percaya, dan Roh itulah yang berdoa menolong membantu kita. Maka doa yang seperti itulah yang didengar oleh Tuhan, dan bukan hanya sekedar didengar, pasti Tuhan akan menjawabnya. Menjadi pertanyaan, siapakah yang harus berdoa? Paulus berkata, Aku berdoa, artinya kita harus berdoa. Artinya gereja Tuhan harus berdoa. Hari-hari ini doa dari gereja Tuhan itu sangat amat dibutuhkan. Bukan cuma sekedar buat kita pribadi, bukan juga cuma sekedar buat lingkungan kita, bahkan doa bagi bangsa dan negara juga itu merupakan sesuatu doa yang dibutuhkan buat bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu di situ dikatakan aku berdoa, ya, haleluya. Jangan salah paham, kita naik sedikit ya. Artinya begini, betul kita harus saling mendoakan di antara kita. Tetapi jangan selalu melulu
Jangan selalu melulu minta didoakan terus. Karena sekalipun Anda tidak minta didoakan, yakin dan percaya, ada orang-orang yang mungkin sekalipun Anda nggak kenal, berdoa buat saudara. Sebab rohlah yang berdoa dari orang-orang itu. Nah, oleh sebab itu mari kita naik sedikit level kita lebih dewasa. Jangan hanya sekedar minta didoakan, tetapi inilah waktunya untuk Anda berdoa. Haleluya. Apa tujuan kita di dalam isi doa kita? Di sini dikatakan supaya kamu bersama dengan segala orang kudus dapat memahami. Nah, berarti isi doa kita tiada lagi lain. Kita minta untuk semua orang, bahkan untuk semua orang kudus, agar mereka mempunyai pemahaman. Ini yang paling penting. Kenapa? Karena seringkali manusia salah paham terus dengan Tuhan, sehingga tidak mempunyai pengenalan akan Dia dengan benar dan dengan sempurna. Nah, oleh sebab itu kitalah gereja Tuhan yang harus berdoa buat setiap pribadi, bahkan untuk semua orang kudus. Sebab semua orang yang percaya kepada Tuhan juga disebut sebagai orang-orang kudusnya Tuhan. Maka saudara pun adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Pemahaman tentang apa? Betapa lebar, panjang, tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Serta untuk dapat mengenal kasih itu, memahami betapa kasih Tuhan yang tiada terukur, yang tiada terduga, yang tiada terjangkau, yang tidak pernah terselami. Betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya 4 dimensi, saudara. Sulit untuk kita bisa memahami dan mengenal akan kasih Tuhan itu sendiri. Saya terlalu yakin dan percaya, kita semua pribadi-pribadi yang telah dipilih, dipanggil, dikuduskannya, kita menikmati dan merasakan kasih Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Tetapi kasih itu yang kita pernah rasakan, yang kita sedang rasakan sampai hari ini, itu kasih Tuhan yang sesungguhnya jauh lebih besar dari apa yang bisa kita pahami. Nah, oleh sebab itu kita harus berdoa. Kita minta biarlah kiranya Roh Kudus dicurahkan, agar setiap jiwa mempunyai pemahaman, pengenalan, pengetahuan akan Tuhan dengan sempurna. Sebab jika bukan Dia yang menyatakannya, haleluya, kita boleh berbicara tentang firman. Sebab jika bukan Dia yang menyatakan dirinya, kita boleh bercerita tentang Dia. Sebab jika bukan Dia yang menyatakan diri secara pribadi dalam setiap hidup saudara, saudara tidak akan pernah mempunyai pengenalan akan Dia dengan sempurna. Oleh sebab itu biarlah kiranya Roh Kudus membantu saudara untuk datang kepada Dia, meminta agar saudara mempunyai pemahaman, pengenalan akan kasih Tuhan dengan sempurna. Dan selanjutnya, bukan cuma sekedar memahami, tetapi mengenal kasih itu. Haleluya. Orang yang mengenal kasih Tuhan, maka dia akan bertahan sampai pada kesudahannya. Orang yang mengenal, orang yang memahami, orang yang menikmati kasih Tuhan, maka sekali-kali saya terlalu yakin dan percaya, dia tidak akan pernah menyangkali kasih itu sendiri. Sebab kasih Tuhan adalah kasih yang sejati, kasih yang murni. Tidak ada satupun manusia yang sanggup mampu menyamai kasih Tuhan yang bisa mendapatkan dari manusia. Dan kasih itu hanya bisa didapatkan dari Tuhan itu sendiri. Sebab kasih itu melampaui segala pengetahuan. Ya, melampaui segala pemahaman, pengetahuan tentang kasih itu bagi kita. Bagaimana mungkin ada orang yang benar, orang yang baik mau mati untuk orang yang tidak benar dan untuk orang yang tidak baik? Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin. Orang baik mau mati untuk orang yang baik bagi dia. Itu pun jarang. Mungkin hanya sekadar diucapan saja. Tetapi Yesus itu mewujudkan kasih-Nya. Dia mau mati pada waktu kita masih hidup di dalam dosa. Dan kasih-Nya melepaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Dan hal ini hanya bisa dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Nah, oleh sebab itu,
Kami orang-orang yang menikmati dan mengalami kasih itu, kami mengerti, kami nggak pernah bisa menjelaskan itu secara penuh kepada saudara. Untuk itu di sini dikatakan, aku berdoa. Haleluya. Aku berdoa. Artinya apa? Minta hanya kepada Dia supaya Dia memenuhi kamu di dalam seluruh kepenuhan kealahan itu sendiri. Wow. Kenapa? Kepenuhan di dalam Allah itu menjadi sesuatu yang penting. Sebab supaya kita mengetahui bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, kepenuhan Allah ini menjadi sesuatu yang penting. Pencurahan Roh Kudus dicurahkan kepada manusia, itu merupakan langkah awal di mana manusia mengalami kepenuhan akan Roh Kudus. Tetapi kepenuhan akan Roh Kudus itu berbeda dengan kepenuhan Allah itu sendiri di dalam setiap hidup kita. Pencurahan Roh Kudus itu merupakan titik awal di mana Roh Allah yang dicurahkan dalam hidup kita membawa dan menuntun kita untuk kita bisa masuk di dalam kepenuhan Allah itu sendiri. Kepenuhan Allah berbicara tentang apa? Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman itu telah menjadi daging yang kita kenal di dalam nama Yesus. Dia berdoa pada waktu di Taman Getsemani di Yohanes 17:17. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran, dan firman-Mu adalah kebenaran. Berarti untuk masuk di dalam satu kepenuhan Allah, maka saudara harus menjadi bejana pilihannya agar firman-Nya mempunyai tempat yang terutama di dalam hidup saudara. Dan hari lepas hari by proses, firman itu terus masuk di dalam kehidupan saudara. Maka lihat, semakin sering saudara bersekutu dengan Tuhan, semakin saudara memperdalam akan firman Allah, maka firman Allah itu akan memenuhi seluruh isi hati dan pikiranmu. Maka Anda akan lihat, pada waktu Anda terus mematuhi firman Allah, pada waktu Anda terus hidup di dalam firman Allah, dan pada waktu saudara terus melakukan prinsip firman Allah, pada masanya Tuhan akan membuat saudara menjadi kelihatan. Kenapa? Karena firman-Nya di tempat itu. Hal ini bagi Dia yang sanggup mampu mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Hal ini bukan cuma slogan, tapi hal ini juga menjadi satu kesaksian dalam hidup saya. Bagaimana 26 tahun lalu Tuhan melawat dan menjamah hidup saya dan memulihkan. Diawali dengan kepenuhan Roh Kudus. Setelah itu Dia membawa saya masuk dalam satu kepenuhan Allah. Tiada lagi lain firman lepas firman yang sampai hari ini, Kejadian sampai Wahyu terus selesai, harus dibaca terus sampai hari ini. Dari sejak waktu itu 26 tahun lalu sampai hari firman terus masuk. Apa yang terjadi? Masa lalu yang kelam, masa lalu yang gelap, yang tidak punya masa depan, sampah. Tapi toh Tuhan pakai, Tuhan sanggup mampu ubahkan. Pelan tapi pasti, firman lepas firman mempunyai tempat di dalam hati dan pikiran. Dan selepas itu apa yang terjadi? Tuhan membahas saya kepada sesuatu yang saya inginkan. Apa keinginan saya? Nggak ada lagi lain. Saya rindu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Bukan cari popularitas, bukan lagi cari harta, tetapi punya kerinduan yang besar untuk menceritakan tentang kebesaran karya Tuhan dalam hidup saya secara pribadi, agar orang yang melihat dan mendengar bisa percaya dan datang kepada Yesus Tuhan, sehingga boleh menerima anugerah serta diselamatkan. Itu motivasi dalam saya melayani Tuhan. Dan pelan tapi pasti. Mau mulai dari mana? Saya nggak ngerti, tapi Tuhan punya cara. Memulai dari angkatin alat sound system di gereja ini, selanjutnya step by step. Selanjutnya terus sampai akhirnya menjadi pembicara. Bukan cuma di gereja, tetapi lihat seluruh, akhirnya terus bisa menjadi pembicara yang diundang, tidak selalu minta undangan. Karena saya tahu Tuhan angkat saya, Tuhan pilih saya, Tuhanlah yang menempatkan, Tuhan yang menjadwalkan saya untuk boleh pergi pelayanan.
Dan sampai hari ini saya ada sebagaimana saya ada. Saya yakin dan percaya anugerah Tuhanlah yang menyertai. Saya percaya jika Tuhan mengerjakan dalam hidup saya, Dia sanggup mampu mengerjakan dalam hidupmu jauh lebih banyak dari apa yang saudara pikirkan, doakan. Sebab ada kuasa dalam hidup saudara. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa, biarlah semua kekasih Tuhan bersama dengan segala orang kudus dapat memahami serta mengenal betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalamnya kasih itu. Kami gak mempunyai kata-kata untuk memberikan penjelasan kepada mereka tentang kasih-Mu yang besar yang kami sudah alami. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan, agar Tuhan sendirilah yang menyatakan di dalam setiap kehidupan mereka pribadi. Roh Kudus, aku meminta, Roh Kudus, kami perlu Engkau. Jamah, lawat, berkati setiap gereja Tuhan, berkati setiap para pendengar, berkati setiap jiwa-jiwa, agar mereka mempunyai hati yang lapar untuk datang kepada Tuhan. Ingatkan, insyafkan, sadarkan mereka bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mengerti, Engkau mengetahui kapan pada waktunya Engkau menyatakan diri-Mu kepada mereka. Aku berdoa, belas kasihan Tuhan melawat, menjamah, dan memberkati mereka, sehingga mereka juga boleh mempunyai cerita tentang Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.